Salam. Selama 40 hari, Musa harus naik ke gunung berpuasa tanpa makan, tanpa minum, untuk melihat apa itu kerajaan sorga. Dan setelah itu dia disuruh Tuhan untuk membuat satu maket, ya, miniatur, sorga miniatur di muka bumi. Saudaraku, salah satu perabot yang dituliskan yang hari ini kita belajar adalah Mezbah Dupa. Ini adalah satu perabot yang sangat-sangat penting. Saya harap saudara akan masuk dalam ibadah yang dipimpin oleh Tuhan sampai kepada satu yang disebut penyembahan. Nah, Mezbah Dupa ini kalau sudah lihat gambarnya, ya, disalut dengan emas, berada dalam ruangan suci yang paling dekat dengan ruangan maha suci. Jadi ini menunjukkan bahwa doa penyembahan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita bisa betul-betul dekat dengan Tuhan. Ya, kita sudah membicarakan tentang kayu sitim. Kayu sitim ini dipakai untuk beberapa perabot dalam kemah sembahyang. Yang pertama itulah mezbah korban bakaran yang paling bawah ini, ya. Namun kayu sitim di sini disalut dengan tembaga karena itu warnanya ini, ya. Dan ini juga ada kolam pembasuhan, tapi bukan dari kayu, dari tembaga. Kayu sitim yang disalut dengan tembaga. Dan itu menggambarkan kehidupan daripada orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan apa itu salib Kristus, supaya manusia itu bisa bertobat. Logam tembaga adalah logam yang melambangkan hukuman. Jadi kalau orang tidak bertobat, dia akan binasa. Ya. Nah, itu ada di halaman. Begitu masuk ruangan suci, maka kita menemukan 3 alat, yaitu pelita emas, meja, roti pertunjukan yang sudah kita belajar beberapa minggu yang lalu, dan hari ini kita belajar tentang mezbah dupa yang juga dibuat dari kayu sitim, namun disalut dengan emas. Jadi kayu sitim yang disalut dengan emas ini dipakai untuk 3 hal. Yang pertama itulah meja roti pertunjukan yang menggambarkan kehidupan kita yang harus disalut dengan kemuliaan Tuhan dan bisa memancarkan wajah Kristus. Nah, ini bisa terjadi kalau saudara ini hubungan terus dengan firman, maka hidupmu ini akan diubah pelan-pelan. Nanti sikapmu itu menunjukkan sikap Kristus, dan itulah yang Tuhan inginkan. Ya, lalu hari ini kita bicara tentang mezbah dupa. Mezbah dupa ini adalah perabot yang paling dekat dengan ruangan maha suci. Bahan dasar dari mezbah dupa itu adalah kayu penaga atau kayu sitim, ya. Dan kayu itu selalu menggambarkan tentang kemanusiaan. Manusia itu seperti kayu, ya. Kita sudah memberikan ayat-ayat yang menjadi ayat kunci. Jadi kita ini bisa menjadi kayu yang menjadi kayu bakar, atau kayu yang bisa dipakai menjadi patung,
dipuja oleh orang, atau kita dipakai oleh Allah menjadi alat seperti ini. Ya, jadi kayu penaga ini dipilih oleh Tuhan, lalu dikuduskan, dipisahkan dari semua kayu penaga yang lain, dipakai ya untuk menjadi alat dalam rumah Allah. Itulah hidup yang terpilih. Mengapa bisa terpilih? Karena hidup ini mau hidup kudus. Hidup kudus. Untuk ini mari kita baca lebih dulu Keluaran 30 ayat 1 sampai 6. Ya, Keluaran 30 ayat 1 sampai 6, tolong dibacakan. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas kelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salut dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian, yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Iya, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi salah satu perabot yang sangat dekat dengan hadirat Tuhan itu adalah mezbah dupa. Nah, itulah kehidupan kita yang harus dikelola, saudaraku, supaya menjadi penyembah-penyembah. Dan itu dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Mari kita sama-sama bagaimana hidup kita ini supaya bisa dekat dengan Tuhan. Mari kita baca bersama, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini berarti kalau saudara mau bisa dekat dengan Tuhan yang kudus, saudara mau tidak mau harus hidup kudus. Ya, sebab Tuhan kata, tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat memandang kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang masuk ke sorga. Karena itu saya harap kalau PA semacam ini coba diperhatikan betul-betul dan saudara rindu supaya hidup ini betul-betul dikuduskan terus supaya bisa hidupmu berubah. Saya percaya kuasa firman itu dahsyat. Itu yang bisa mengubah kita. Kalau kita mau betul-betul mengikuti jalan-jalan Tuhan seperti di sini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ingat, waktu kita dikuasai hawa nafsu, kita ini bisa bodoh. Ya. Nah, biasanya orang kalau sudah melakukan baru aduh, iya ya. Dulu aku nggak melakukan begitu. Nah, itu namanya perbuatan yang bodoh. Tapi kenapa bisa begitu? Karena kita dikuasai. Dikuasai hawa nafsu. Kita ini bisa menjadi bodoh. Karena itu saya harap kita semua suka mendengarkan firman Tuhan supaya kita ini bisa punya rem.
untuk mencegah supaya jangan melakukan perbuatan yang bodoh. Ini penting sekali, ya, saudara. Nah, kalau seseorang dipanggil Tuhan, mau tidak dia menanggapi, mau tidak dia itu mau menurut, yaitu untuk hidup kudus. Tadi dikatakan supaya kita ini menjadi anak-anak yang taat. Kalau kita taat, kita tidak menuruti hawa nafsu. Dan ada tandanya, yaitu berani. Perhatikan, berani memisahkan diri. Jadi memang ini satu sikap yang harus kita miliki. Kalau saudara lagi dikuasai nafsu, saudara mesti berani untuk pisahkan. Berani untuk tarik diri. Mungkin diajak orang lain, mungkin diajak oleh hawa nafsumu, engkau mesti bisa, enggak dah, saya enggak mau. Atau engkau melarikan diri. Jangan sampai kita dicengkram. Ya. Nah, kalau kita mau berani memisahkan diri, maka Tuhan itu bisa memilih kita menjadi alatnya. Bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti kayu sitim itu. Kayu sitim ini dipakai menjadi alat untuk menjadi mezbah dupa. Ya, menjadi mezbah dupa. Nah, kayu sitim yang disalut dengan emas itu lalu dijadikan perabot di mana? Di dalam kemah suci, dalam ruangan suci. Seperti kita. Kalau kita mau memisahkan diri, maka kita ini lalu nanti dapat dipakai oleh Tuhan. Dapat dipakai oleh Tuhan sehingga kita berbeda dengan orang dunia yang hidupnya terus urusannya biasanya kedagingan, hawa nafsu. Nah, kita mesti berani memisahkan diri. Kalau kita berani memisahkan diri, maka Allah itu melihat bahwa kita ini mau. Lalu dia nanti akan menganugerahkan. Dia akan memberikan yang namanya sifat ilahi. Seperti emas itu. Ya, seperti kalau kayu itu mau dipisahkan, lalu mau digarap oleh para ahli, lalu dipakai di dalam kemah suci, maka pasti kayu itu lalu disalut dengan emas. Begitu juga hidup kita. Kalau kita ini mau memisahkan diri, berani berpisah dari teman-teman yang tidak baik, yang urusannya selalu berkecimpung dalam dosa, kita tarik diri, maka Tuhan itu lalu memberikan kita yang namanya karunia, anugerah. Dan anugerah Allah yang terbesar itulah Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang nanti akan menyucikan hidup kita. Mari kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 14, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Tolong dibacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, bagaimana orang pilihan Allah yang dikuduskan? Ingat, saudara itu bisa menjadi orang pilihan. Ya, banyak orang dipanggil,
Tapi kata Tuhan sedikit yang dipilih. Sedikit. Jadi karena itu banyak orang masuk agama Kristen. Banyak. Di dunia ini agama yang paling banyak pengikutnya itu adalah agama Kristen. Tapi ini bukan berarti semua orang Kristen itu pasti masuk surga. Tidak. Ingat ini. Nah kalau saudara hanya dipanggil untuk menjadi orang Kristen, saudara bukan jaminan bahwa engkau akan masuk surga. Tapi siapa yang pasti akan masuk surga? Itu orang yang dipilih. Jadi dari sekian banyak orang yang dipanggil, Allah itu milih. Kapan kita itu mau dipilih? Kalau kita mau dipisahkan. Tadi dikatakan, ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Dikasihi. Nah, apa tandanya? Bahwa itu orang pilihan Allah yang dikuduskan. Yaitu di sini katakan, kenakanlah. Jadi, kita harus memakai sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, kata kenakanlah, enduo, ya, itu kata ini mempunyai arti sebetulnya menenggelamkan. Jadi kata kenakanlah itu artinya menenggelamkan ke dalam satu penutup badan. Badan kita ini daging, mesti dikasih pakaian. Kalau kita tidak beri pakaian, kita disebut apa? Telanjang. Orang telanjang itu pasti nanti malu. Artinya, kalau saudara tidak diliputi dengan anugerah Tuhan, nanti satu kali saudara itu kalau menghadap Allah, saudara itu akan dipermalukan. Karena itu khotbah hari Minggu saya tuliskan di sini, membuka topeng kemunafikan. Sekarang mungkin tertutup, orang nggak ngerti. Tapi nanti satu kali Tuhan akan buka semua topeng yang dipakai oleh manusia. Dan dosa itu akan ditunjukkan, ini loh. Jadi nanti orang-orang yang sekarang ini melakukan dosa tersembunyi yang mungkin orang lain nggak tahu, nanti satu kali mereka itu nanti akan malu bukan main. Kenapa? Karena Tuhan akan pertontonkan kepada seluruh dunia. Wow. Karena itu kita mesti berada tenggelam dalam satu pakaian seperti imam maupun imam besar. Semua imam dan imam besar itu kalau mau dilantik oleh Tuhan pasti diberi pakaian yang disebut pakaian kudus. Coba kita baca ayat ini, Keluaran 28 ayat 2, sama-sama semua 2, 3. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Pakaian kudus sebagai apa? Perhiasan kemuliaan. Jadi nanti orang-orang nanti kalau ketemu dengan Tuhan, ada yang dipermalukan, ada yang dimuliakan. Ya, sekarang kalau di dunia, siapa yang dimuliakan? Orang kaya, orang berkedudukan, selalu dikasih tempat hebat. Tapi nanti enggak, bukan orang kaya, bukan orang berkedudukan, tapi yang punya kualitas yang Tuhan inginkan. Nah mereka inilah nanti akan boleh duduk dekat dengan Tuhan. Dipermuliakan. Mungkin kita tidak kaya di dunia ini, sederhana. Tapi orang-orang yang mengikuti hukum Tuhan, menurut kepada Tuhan, nanti kalau sudah mati baru kita bisa ngerti, waduh
dulu kok saya nggak mau. Terlambat, nggak bisa diubah. Sekarang inilah kita mesti belajar mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, nah pakaian kekudusan ini telah dialami waktu Yesus menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, waktu dia dibaptis, maka Roh Kudus itu turun ke atas Yesus. Dia diurapi dengan pengurapan yang luar biasa. Dan ini bukan hanya untuk Tuhan Yesus, tapi juga untuk kita orang percaya yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa kita bisa dipilih? Kalau kita mau pisah. Kalau kata pilih itu selalu ada unsurku dipisah. Ya, dari sekian banyak saudara dipilih. Itu pasti ada unsur dipisah. Dan kata dipisah itu ada unsur yang disebut kudus. Karena itu kalau bicara kudus itu selalu berkaitan dengan pemisahan. Jadi saudara mesti berpisah dari keinginan-keinginan nafsu yang bobrok, yang rusak, yang murahan. Kita ini tergoda dengan hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang murahan. Yang sebetulnya jelek begitu. Ya, yang hina. Tapi oleh karena kita pakai tubuh dosa, condongnya manusia ke arah itu. Namun Tuhan memberikan firman Tuhan supaya kita tidak mengikuti kecondongan hati kita untuk nuruti hawa nafsu. Dan ini tentu tidak mudah ya, untuk ngerem dorongan-dorongan yang ada di dalam, kita harus bisa ngerem. Tentu ada konflik. Ya, saudara. Nah, Roh Kudus ini Tuhan anugerahkan supaya kita ini bisa disalut. Dengan apa, Sku? Dengan sifat ilahi. Karena itulah disebut pakaian kudus. Roh Kudus inilah yang disebut pakaian kudus. Karena itu semua kita harus selalu minta tiap hari. Kalau sudah bangun, mau melakukan sesuatu Tuhan, Engkau liputi saya dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya saya jangan mengikuti hawa nafsu saya. Jangan lupa ya, tiap pagi, saudara, kalau mau pergi, kalau mau ini, itu, jangan lupa untuk minta supaya roh Tuhan ini menyertai saudara, supaya saudara ini diliputi dengan pakaian kudus. Dan itu adalah sifat ilahi yang mulia, yang tadi dikatakan, kenakanlah belas kasihan. Nah, kalau saudara tidak punya belas kasihan, saudara itu tidak bisa mencintai orang. Kadang-kadang kita suka benci, sehingga kita bukannya belas kasihan, tapi benci. Tidak boleh ya. Belas kasihan ini motivasi untuk saudara bisa melakukan sesuatu. Kenapa saudara memberi kepada pengemis? Karena timbul belas kasihan. Kalau saudara tidak berbelas kasihan, saudara tidak akan bertindak. Nah, belas kasihan ini dorongan. Lalu kata Tuhan ditambah dengan apa? Kemurahan. Nah, kalau orang sudah punya belas kasihan, muncullah yang disebut kemurahan. Ya, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan dalam ayat 14 dikatakan, dan yang paling utama itulah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Jadi kalau sudah ada pengikat seperti pakaian ini harus diikat dengan apa? Dengan ikat pinggang, kadang-kadang dengan kancing. Coba kalau sudah pakaian tidak terikat,
wah, bisa lepas. Ya. Jadi kasih itu pengikat yang luar biasa. Karena itu, saudaraku, kita mau belajar bagaimana kita ini harus menjadi orang-orang yang seperti kayu sitim itu yang disalut dengan emas dan dijadikan mezbah dupa, ya. Dan ini bicara soal jadilah penyembah yang benar. Nah, kita mau belajar, mengapa muncul ada orang-orang punya agama-agama. Ya, saya nggak tahu, kenapa orang dulu kok ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Kok bisa timbul itu? Dari mana? Mari kita belajar, supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah sumber. Supaya kita tahu, oh begitu toh. Coba kita baca Yohanes 4 lebih dulu, ayat 23 dan 24. Sama-sama kita bacakan. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini berkata, ada penyembah-penyembah benar. Kalau ada yang benar, pasti ada yang tidak benar. Ya, penyembah-penyembah benar itu mempunyai ciri, menyembah dalam roh, spirit, dalam rohnya, dan dalam kebenaran. Jadi mesti hidupnya itu benar. Ya, saudara, dan Tuhan berkata, Bapa di sorga menghendaki penyembah-penyembah yang begini. Jadi nanti Tuhan itu akan ukur, saudara, tingkat rohanimu itu sampai pada penyembahan tidak. Karena itu kalau saudara belum sampai ke situ, saya khawatir. Sebab Alkitab jelas menulis dalam kitab Wahyu. Nanti kita belajar itu, ya saudaraku. Bahwa nanti kalau datang antikris, orang yang belum bisa menyembah Tuhan dengan baik, mereka akan kena masa antikris itu. Itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Karena itu setiap kali saya rindu supaya saudara ini betul-betul menjadi orang Kristen yang ngerti begitu loh. Kenapa engkau itu kok sujud sama Tuhan, kok menyembah? Sekarang ini banyak orang Kristen ke gereja. Tapi saya perhatikan, belum sampai pada titik yang disebut penyembahan. Penghormatan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini menjadi beban bagi saya sebagai pendeta. Karena banyak orang sudah puas kalau ya ke gereja diberkati, sembuh dari penyakit, problem selesai, dan wah saya mau jadi orang Kristen. Tapi belum sampai pada titik yang disebut penyembahan. Ini yang menjadi beban bagi saya. Karena saya ingin supaya saudara itu meningkat menjadi orang Kristen. Dan itu harus melalui latihan-latihan. Tanpa latihan-latihan tidak mungkin. Ya, yang diminta Tuhan itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, contoh bapak orang percaya itu adalah Abraham. Abraham dulu tinggal di daerah yang disebut di seberang sungai Efrat, di mana orang-orang itu menyembah berhala. Ya,
Dan kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 10, di situ ada seorang yang namanya Nimrod. Orang inilah yang membuat banyak orang lalu menyembah kepada berhala, kepada dewa-dewa dan dewi. Ya. Dan sehingga mulai banyak orang agama-agama mulai muncul. Dimulai dari mana? Dari seorang yang namanya Nimrod. Dan kata Nimrod itu artinya pemberontakan, rebellion. Jadi ada orang yang tidak suka untuk tunduk pada Tuhan, lalu mereka berontak pada Tuhan. Nah, kita mau mendengar bagaimana riwayatnya dulu Bapak Abraham. Dan itu ditulis dalam kitab Yosua 24 ayat 2 dan 3. Tolong dibacakan, semua membacakan bersama. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ya, ini riwayat aslinya begitu. Ya, originalnya dari mana Bapak Abraham itu? Bapak Abraham dulu adalah orang yang hidup di tengah-tengah para penyembah berhala. Orang tuanya yang disebut Terah, ya, itu penyembah berhala. Jelas di sini katakan mereka beribadah kepada Allah lain. Ini jelas. Jadi orang-orang zaman dulu itu hampir semua beribadah pada Allah lain. Lalu ayat ini berkata, tetapi aku mengambil Abraham. Jadi Abraham diambil oleh Tuhan. Nanti saudara baca kenapa diambil. Karena Bapak Abraham waktu itu dia tidak bisa menerima akan penyembahan kepada patung-patung. Tuhan kasih akal budi, dia pikir, loh patung itu kan buatan orang. Nah, buatan orang kok disembah sama orang, lucu. Betul gak sih? Patung kadang-kadang dari apa? Dari kayu. Kayu dari pohon, kayunya ditebang, lalu sebagian jadi kayu bakar, sebagian jadi patung, lalu disembah. Nah, secara akal saja, lucu. Ya, orang kok menyembah kepada buatannya. Patung kan buatan orang. Mestinya menyembah kepada yang menciptakan dia. Logis ya. Tapi kok menyembah kepada yang dibuat oleh manusia. Itu enggak masuk akal itu. Karena itu kalau kita melihat orang-orang yang menyembah kepada patung-patung itu sebetulnya hati saudara mestinya nangis ya. Kenapa ya orang ini kok tahu itu benda-benda mati dan buatan orang dari perak, dari emas. Ya, saya dulu membakar patung emas segini. Emas. Ya, saudara. Wah, untuk meminta supaya dia melepas itu susahnya bukan main. Apalagi karena harganya mahal, betul enggak? Masa gini. Bayangin. Saudara, tadi katakan aku mengambil Abraham. Jadi Abraham itu diambil, dipisahkan. Ya, lalu disuruh memisahkan diri. Keluarlah kamu dari apa?
dari keluargamu, dari bangsamu, dari negerimu, untuk pergi ke satu negeri yang aku akan kasih tahu nanti. Jadi Bapak Abraham tidak ngerti kemana dia pergi. Wah, ini tidak mudah loh ya untuk percaya gitu. Kalau saudara misalnya, yuk ayo mau pergi. Saudara mesti tanya, pergi mana? Kalau Tuhan menyuruh pasti baik, pasti betul. Nah ini saudara mesti taati. Ya, kalau Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah padamu. Ya kamu mesti ampuni. Tapi seringkali kita nggak bisa. Kenapa? Karena nurut pikiran kita. Nggak masuk akal. Seperti Abraham ini. Waktu itu dia berada di satu dunia yang paling tinggi dalam kebudayaan. Nah sekarang dia masih keluar dari situ. Waduh. Ya, kan susah. Ke tempat yang kebudayaannya lebih rendah. Wah berat. Ya, saudaraku. Nah apa bedanya Abraham dengan bangsa-bangsa lain itu? Problemnya adalah siapa yang disembah. Sesembahannya. Ini beda. Ya, Abraham menyembah Allah yang benar, tapi bangsa-bangsa, ya yaitu bangsanya dia, menyembah Allah yang tidak benar. Jadi problem sesembahannya. Ya. Nah, penyembah berhala membuat berhala. Mereka bikin berhala dari ini, dari itu, dari perak, dari kayu, dari emas, ya toh. Tapi Abraham tidak membuat berhala. Apa yang dia buat? Dia buat mezbah. Perhatikan. Kalau bangsa-bangsa lain membuat berhala, Abraham tidak membuat berhala. Tapi dia membuat mezbah. Ya, setelah kapan? Setelah Allah itu menyatakan dirinya. Mari kita baca ayat ini dalam tanda petik 2, 3. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi sebelum dia bisa membuat mezbah, Allah itu menampakkan diri. Dan itu terjadi dalam kitab Kejadian pasal 12. Ya, waktu Tuhan kata, Abraham kamu keluar dari negerimu. Lalu dia ikuti keluar. Kemana? Enggak tahu. Pokoknya disuruh Tuhan keluar, ya saya keluar. Nah setelah dia keluar, baru Tuhan itu lalu memberitahu yang berikut. Itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan tidak memberitahu detail A sampai Z. Enggak. Dia beritahu dulu A. Kamu lakukan enggak? Kalau kamu sudah mau lakukan, aku kasih tahu B. Kalau kamu lakukan yang B, aku kasih tahu yang C. Terus, caranya Tuhan begitu. Karena itu kalau saudara mau tahu komplit lebih dulu baru mau, Tuhan tidak mau kasih tahu. Karena saudara nggak mau nurut. Karena itu hal-hal yang sepele, turuti lebih dulu. Kalau sudah nurut hal yang sepele, nanti Tuhan kasih tahu yang berikut. Itu caranya Tuhan. Ya. Jadi kalau para penyembah berhala itu berusaha mencari Allah. Karena itu dia bikin patung, bikin itu supaya ketemu Allah. Tapi Bapak Abraham enggak. Bapak Abraham itu Allah yang mencari dia. Tadi katakan aku mengambil
ya Abram, dan aku menyatakan diri. Itu artinya Abram mendapat wahyu, menyatakan diri. Karena itu saudaraku, kalau saudara suka baca Alkitab, nanti saudara itu bisa ngerti gitu loh. Itu namanya wahyu. Ya. Nah, saya harap saudara cintai Tuhan, nurut lebih dulu. Nanti kalau sudah baca Alkitab, terus bisa ngerti itu. Tadinya sudah enggak ngerti. Tapi setelah sudah nurut, kalau sudah baca, bisa ngerti. Itu caranya Tuhan. Aneh. Itu disebut wahyu. Jadi Bapak Abraham menyembah dengan wahyu. Kenapa? Karena Allah menyatakan diri lalu berjanji. Jadi wahyu yang isinya perjanjian. Ini penting. Ya. Saudara. Nah, perjanjian Allah itu kalau dipikir itu tidak mungkin masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama Bapak Abraham, Abraham, aku akan kasih kamu anak. Hah? Anak? Aku sudah usia 75. Istriku 65. Istriku mandul. Dan 65 itu sudah apa? Berhenti haid menopause. Mana mungkin? Ya tak? Jadi perjanjian Allah itu kalau diterima secara lahiriah enggak mungkin. Saya kok mau dikasih anak dan ditunggu-tunggu. Tunggu. Karena itu istrinya berkata gini loh, Pak, mungkin bukan begitu. Kita kan punya budak setelah 10 tahun, jadi umur Abraham 85. Umurnya Sarah 75. Si Sarah ini kasih saran, mungkin begini, Papa itu dekati aja budak kita, nanti punya anak, nah anaknya kita ambil. Kan juga itu artinya benimu. Kata Tuhan nanti mau kasih anak, mungkin caranya begitu. Nah, Bapak Abraham dikasih begitu, nurut. Tapi lalu bikin apa? Masalah. Betul? Nah itulah riwayat dunia ini sehingga terjadi gontok-gontokan. Itu terjadi karena itu. Saudara. Nah, jadi perjanjian Tuhan itu hanya mungkin diterima melalui iman. Percaya Allah itu maha kuasa. Melakukan yang tidak ada menjadi ada. Itu gimana? Ya mesti percaya bahwa Allah itu mempunyai kemampuan di luar akal kita. Anda percaya bahwa Allah kita punya kemampuan di luar akal kita? Amin. Itu namanya iman. Jadi saudara mesti punya iman. Dan dipertegas oleh Tuhan janji ini, waktu usianya Abraham ini sudah punya anak dari budaknya, Tuhan kata bukan itu, keliru. Kamu tunggu, ditunggu. Tunggu umur berapa Abraham? 99. Istrinya 89. Waduh. Tambah tua, sudah mandul, berhenti haid, tambah jadi kakek. Mana bisa, betul? Tapi memang sengaja Tuhan begitukan supaya Abraham tahu kalau kamu hopeless, Allahmu tetap berkuasa. Kalau kamu berkata enggak mungkin, Allahmu berkata mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu mendekati 100 tahun
Tuhan datang lagi ngomong, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu banyak. Ayo kita buat perjanjian. Nah perjanjiannya harus ada pengesahannya, yaitu perjanjian darah. Ya. Dan kita baca dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 11, waktu Bapak Abraham juga mau membuat perjanjian dengan Abraham, dia pakai perjanjian darah. Coba kita baca bersama. 2, 3. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Iya, kalau kamu mau janji dengan aku, ini tandanya. Kamu harus disunat. Nah kalau disunat itu pasti keluar apa? Darah. Ya, itu namanya perjanjian darah. Ya. Nah, itu seperti meterai. Ya. Jadi kalau kita sekarang nggak perjanjian darah, kalau di notaris pakai plak segel itu. Ya, meterai. Nah, saudaraku, disebut perjanjian karena ada dua pihak yang harus berjanji dan harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Pihak satu, pihak dua. Kalau sudah pergi ke notaris kan begitu. Pihak satu begini, pihak dua begini. Ya. Nah, pihak Allah, Allah berkata, aku akan menggenapi janjiku. Tapi pihakmu, Abraham, kamu harus memotong kulit katan. Ya, bayangin, zaman dulu disunat itu bukan pakai pisau yang seperti sekarang, sudah steril dan sebagainya. Pakai pisaunya pisau apa? Batu. Bayangin pasti apa? Sakitnya bukan main dan pasti juga infeksi. Karena itu sudah baca dalam cerita Kejadian, waktu dulu ada penipuan dari anak-anak Yakob, mau berdamai, disuruh orang-orang itu suruh sunat semua. Habis mereka sunat, hari ketiga lagi sakit-sakitnya, mereka ambil pedang, mereka bunuh semuanya. Ya, bayangin orang disunat pakai batu. Waduh, sakitnya gimana itu? Ya, tapi itulah yang Tuhan mau. Jadi sudah lihat gambar ini. Allah itu mau membuat perjanjian dengan kita. Di mana? Yesus. Dia anak Allah, mau keluarkan darah. Betul? Namun kita juga harus disayat, ini pisau ini. Tapi sekarang Tuhan tidak minta saudara disunat lahiriah. Apanya yang disunatku? Hatimu disunat. Karena itu kalau saudara mau mengikut Tuhan, kadang-kadang itu, Tuhan kok gini toh ya Tuhan. Berat Tuhan, nurut sama Tuhan itu. Aduh, kok gini toh, sakit hati saya. Dimaki orang mesti apa? Mesti diam. Dimaki orang harus apa? Mendoakan, memberkati. Sakit enggak? Sakit. Tapi kalau sudah dimaki orang, sudah maki, wah plong. Betul? Rasanya plong gitu, enggak sakit. Tapi kalau sudah dimaki orang dan saudara, saya tidak mau balas. Saya terima makian ini. Saya terima hinaan. Waduh, sakit. Nah ini yang namanya sunat hati. Ini yang Tuhan minta. Kalau kamu mau melihat janjiku jadi genap, kamu mesti mau menderita jiwamu. Mau enggak? Jadi Anda harus berani menderita jiwamu saat mentaati firman Tuhan.
Mau enggak? Tapi Tuhan beri peringatan. Ini tanda loh ya. Kalau kamu enggak mau, kata Tuhan pada Bapak Abraham, kalau kamu enggak mau disunat, aku lenyapkan. Aku bunuh. Coba kita baca. Kejadian 17 ayat 14. 2, 3. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, ini ketetapan Allah. Kalau enggak mau disunat, mati. Wah. Dan ini terjadi dulu kepada Musa. Musa itu kawin sama orang Midian. Ya, orang Midian tentu tidak mempunyai aturan sunat. Ya, waktu anaknya sudah besar, harus disunat. Mestinya peraturannya 8 hari. Anak bayi itu disunat. Nah, istrinya Musa itu orang Midian berkata, "Pak, kejem. Enggak aku enggak setuju disunat anak kita. Wah, anak api-api kok disunatkan nangis, sakit nanti gimana?" Nah, Siporanya itu menolak. Oleh karena itu waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir, di tengah jalan kita baca ini Keluaran 4 ayat 24 25 sama-sama 2 3. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Sesungguhnya engkau ini pengantin darah, aku kawin sama kamu orang Israel. Kok pakai ada acara sunat barang? Widuh, kamu ini pengantin darah. Tapi kalau enggak disunat, Musa yang dibunuh. Oke, waktu itu Sipora ngalah. Ya sudah, sunat anaknya, ini gambarnya. Anak itu disunat. Ya, saudara, jadi rupanya Sipora itu enggak tega. Ya, dengan peraturan sunat itu. Namun kalau enggak tega, Tuhan mau bunuh Musa. Wah, akhirnya ya sudah, anaknya disunat. Waktu disunat pasti Sipora itu, ya toh, lihat anaknya begitu. Siapa yang disunat hari itu juga? Sipora hatinya, betul? Hatinya pedih. Bukankah hal ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia di Taman Getsemani? Dia harus mau disalib, dia berdoa pada Bapa. Aduh, kalau sudah baca Alkitab, hatinya sangat sedih. Yesus sampai nangis. Ya, sedih. Jadi praktek membuat perjanjian dengan sunat lahiriah sekarang tidak kita lakukan. Tapi apa yang kita lakukan? Kata Tuhan, sunat hati. Ya, karena itu Filipi 3 ayat 3 berkata begini, apa itu sunat hati yang benar? Coba kita baca sama-sama 2 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bahasa Inggris katakan which worship God in the Spirit. Orang yang bersunat itu yang menyembah Allah di dalam roh, ya, dan tidak menaruh percaya kepada daging. Ya. Apa artinya? Artinya begini, saudaraku. Jadi saudara itu diminta oleh Tuhan untuk melakukan yang disebut
keberanian memisahkan diri. Seperti Abraham, dia mesti berpisah dari keluarganya. Waduh, nangis. Pisah dari bangsanya. Pisah dari negerinya. Bahkan pisah dari keinginan dagingnya. Dagingnya harus dipotong. Ya. Untuk apa? Karena di situ ada janji Tuhan. Tuhan kata, aku akan bawa kamu ke satu negeri. Dan ini janjinya. Coba kita baca. Ya, dalam tanda petik ini. 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, Allah berkata pada Abraham, Abraham, aku siapkan satu negeri dan satu kota. Dan dalam Mazmur diterangkan apa itu? Mazmur 46 ayat 5 sama-sama 2, 3. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Jadi kalau begitu, kita ini nanti akan dikasih janji masuk satu kota Allah. Kota apa? Tempat Allah diam. Wih, jadi kita bisa berdiam bersama dengan Allah. Luar biasa. Nah, untuk itu saudara harus disunat hatimu. Apa yang membungkusi hatimu itu? Ya, sunat hati itu artinya sudah mesti dipisahkan dari hal-hal duniawi. Yang hitam-hitam ini, jadi orang Jawa bilang dikeletei. Dilepas penutup-penutup ini. Ya, jadi kita harus berpisah dari hal-hal duniawi yang membuat perjanjian Tuhan itu menjadi efektif dalam kehidupan orang pilihan. Dan ini dilakukan oleh penyembah-penyembah yang beriman kepada hal-hal sorgawi. Karena itu kalau saudara makin suka sembahyang, lalu pikiranmu itu makin kuat untuk kerinduan, nanti pasti masuk sorga. Dan itu yang membuat engkau punya kemampuan untuk berani memotong keinginan-keinginanmu yang salah. Jadi kenapa saudara ini gagal? Emosi, lalu ngikuti yang salah. Kadang-kadang, waduh, saya kok keliru. Kenapa? Karena saudara kurang sembahyang. Ya. Nah, mengharapkan sesuatu yang akan datang, merindukan untuk berdiam bersama Allah, ini powerful. Ini kekuatan untuk saudara bisa, enggak, saya enggak mau begitu. Saya enggak mau yang salah. Walaupun sekarang saya harus menderita sakit, enggak apa-apa. Tapi waktu saudara sembahyang, saudara dikasih sukacita rohani, kekuatan. Nah, itu praktek bagi orang yang suka sembahyang. Karena itu saya harap, saudara yang belum mengalami ini, cobalah masuk. Nanti kalau saudara sudah masuk dalam pengalaman sembahyang, saudara rasa hadirat Tuhan, itu rasanya, ya sudahlah, aku ngalah. Sudahlah, aku nggak mau ngikuti yang salah. Ada kekuatan untuk bisa menolak. Itu namanya, tadi katakan orang menyembah Allah dalam roh, itulah orang yang bersunat. Bisa punya kekuatan. Karena itu saudara mesti terus ya. Sembahyang itu harus terus. Karena tiap hari kita dihadapkan dengan keinginan yang salah. Emosi, nafsu, ya toh? Kenapa kok bisa? Loh, orang itu hebat tadinya. Kok jebole gitu? Kok bisa gitu ya? Ya karena tidak menjaga, kurang sembahyang. Kalau sudah sembahyang ada kekuatan, berkata enggak,
Aku nggak mau yang begitu. Lebih baik aku menderita. Tapi menderita tapi diganti dengan sukacita ilahi. Nah itu rahasianya. Jadi Tuhan itu memberikan ukuran-ukuran juga. Ya. Nah itu namanya saudara dalam Tuhan ini ada ukuran rohani yang harus saudara lakukan. Nanti itu akan mengalami kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan.